kesehatannya terjamin, ekonomi terus bertumbuh, infrastruktur terbangun kokoh, keamanan, kenyamanan dan ketentraman bagi semua penduduknya. Gemah ripah loh jinawi, sekeping keindahan surgawi di muka bumi. Namun, semua itu masih untayan doa serta cita-cita luhur yang ditulis para bapak bangsa. Saat ini, kita masih jauh menuju ke sana. Karena sesungguhnya, kemiskinan kian mencengkeram Indonesia. Bahkan lebih dari 25 juta saudara sebangsa terpaksa mengais-ngais rejeki, berjuang melawan beban hidup yang kian berat. Sekitar 22 juta saudara kita mengalami rawan pangan, bahkan terancam kelaparan. Air bersih yang kabarnya melimpah, nyatanya susah didapat. 48 juta saudara pun rasakan dahaga berkepanjangan. 4,5 juta anak bangsa kini terputus dari pendidikan. Maka, setelah lama kita merdeka, mari kita bersatu agar negeri ini berdaulat, adil dan makmur. Kedermawanan bangsa yang terpatri sejak lama adalah titik temu kita. Insya Allah, menjadi solusi terbaik permasalahan bangsa, kala meyakini harta kita dan seisi dunia hanyalah setetes air yang tersisa dari satu celupan jari di atas samudra. Maka kedermawanan adalah langkah menghapus kemiskinan yang mendera jutaan saudara sebangsa, juga umat manusia di berbagai penjuru dunia. Saudaraku, mari bersatu. Kita, saya dan Anda bergerak maju menjadi Indonesia dermawan. Perekonomian dunia kian terpuruk. Situasi ekonomi negeri kita selama pandemi semakin surut. Lebih dari 3 juta pekerja di PHK. Nyaris separuh bisnis UMKM Indonesia pun perekonomian dunia kian terpuruk. Situasi ekonomi negeri kita selama pandemi semakin surut. Lebih dari 3 juta pekerja di PHK. Nyaris separuh bisnis UMKM Indonesia pun gulung tikar. Angka kemiskinan baru terus merangkak naik. Mulai 1,5 juta jiwa, dengan kemungkinan terburuknya 8,5 juta saudara jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Sebagian pakar mengungkap, resesi tak terelakkan. Sebagian lain berharap cepatnya kebangkitan. Kini, jalan keluar untuk bertahan dan bergerak bangkit adalah yang kita butuhkan. Insya Allah, kedermawanan dalam bersedekah menjadi jawaban.
Bersama aksi cepat tanggap, jangan berhenti, kirimkan kepedulian. Didukung para dermawan dan elemen pemerintahan, terus mengalirkan sedekah untuk kemanusiaan. Saat pandemi, beragam bantuan terus digencarkan melalui operasi pangan gratis berupa layanan makan gratis, air minum wakaf, operasi beras gratis, layanan warteg gratis. Sekaranglah saatnya setiap kita lanjutkan bergerak dalam satu gelombang kebaikan. Sedekahkan langsung pangan terbaik yang kita punya atau harta terbaik kita, serta berkarya menjadi pejuang sedekah pangan, menyatukan kepedulian para dermawan, mengantarkan pangan untuk bebaskan saudara dari lilitan kelaparan. Ayo bergabunglah dalam Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan bersama Aksi Cepat Tanggap. Saat perjuangan dilakukan oleh para pahlawan, segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya, membawa apa yang dimiliki di rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa. Hebatnya bangsa ini telah membuktikan kebersamaannya. Ekonomi bangsa ini sedang minus, tapi semestinya keimanan kita harus surplus untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang hari ini sudah kita dengar, hari ini sudah kita baca, dan hari ini sudah kita rasakan bersama. Dunia sedang ketakutan. Resesi global sudah melanda di mana-mana. Bukan saatnya untuk meratapi nasib. Bukan saatnya antar kita saling menyalahkan. Maka pada hari ini kami ingin sampaikan, Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan kami luncurkan dari 43 cabang ACT serentak masif muncul di semua tempat. Gudang wakaf distribution center ini memuat untuk ribuan ton. Maka insya Allah setiap masjid, setiap sekolah, setiap komunitas, maka setiap rumah-rumah akan kami aktifasi untuk menjadi gudang-gudang atau lumbung-lumbung sedekah pangan. Masyarakat perlu diberikan tempat untuk bisa dilayani setiap saat 24 jam. Kalau ini bergerak, maka insya Allah tidak ada lagi cerita masyarakat yang tidak memiliki pangan di rumahnya. Karena setiap kita menjadi solusi pemberian pangan kepada saudara kita di setiap momentum sulit seperti yang saat ini kita hadapi. Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan bersama Aksi Cepat Tanggap. Yang kebetulan ini disampaikan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Teman-teman, sahabat dermawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Aksi Cepat Tanggap. Pada hari ini alhamdulillah kita akan meluangkan waktu kita untuk sama-sama belajar dan juga menambah wawasan kita sehingga kita mendapatkan satu semangat kembali belajar dari sejarah dan peradaban Islam. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama ngaji geopolitik. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendatangkan pakar sejarah Indonesia dan juga ketua pengurus pusat Persatuan Islam
yaitu Ustadz Anwar Bakhtiar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di tengah PSBB yang diperketat, ya kita masih ada di rumah masing-masing. Tapi itulah Allah memberikan satu hikmah juga ketika kita di rumah, ya kita bisa banyak belajar, ya banyak narasumber yang insya Allah selalu didatangkan oleh ASI Cepat Tanggap, sumber yang sangat pakar di bidangnya masing-masing. Ya, pada hari ini insya Allah juga kita akan ngaji geopolitik kepada Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar. Ya, teman-teman sekalian, kenapa sih ini kita angkat yang ngaji geopolitik ini? Karena apa? Karena kita belajar dari masa lalu bahwa Islam itu pernah jaya dan juga pernah menguasai sebagian besar dunia. Dari awalnya sebuah gurun pasir di Mekah, lalu berkembang di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, lalu juga berkembang dari dinasti Umayyah, lalu yang diawali oleh Khilafah Muawiyah, ya. Nanti seterusnya sampai dengan khilafah terakhir yaitu Utsmaniyah. Nah, oleh karena itu kita menghadirkan pakar sejarah Islam, ya, yaitu Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar, untuk sama-sama kita gali ilmu, ya, bagaimana kita kata salah satu buku dari Dr. Anwar Bakhtiar juga adalah bukunya Jas Merah, ya, gitu. Itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena boleh jadi sejarah itu mungkin tokohnya berbeda, tempatnya berbeda, tapi juga sejarah itu akan terus bergulir. Dan mungkin hari ini pelakunya kita, ya, karena kita juga tidak ingin menjadi orang yang hanya saksi sejarah, ya, tapi juga kita ingin menjadi satu pelaku sejarah yang insya Allah kita sama-sama akan mewujudkan satu peradaban Islam, yaitu peradaban rahmatan lil alamin. Insya Allah teman-teman, hari ini kita akan belajar dan juga nanti kita akan buka tanya jawab, ya, pada teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan, ya, atau ingin memperdalam apa yang diberikan oleh Ustadz Dr. Tiar Bakhtiar, ya. Nanti langsung saja, nanti ada yang resen atau mungkin ada yang menuliskan di chat room, ya. Nanti kami akan membacakannya insya Allah. Oleh karena itu kepada Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar kami persilakan untuk memaparkan pengajian geopolitik hari ini. Insya Allah yang akan kita bahas adalah dari Madinah sampai dengan Utsmaniyah. Namun pada hari ini kita sampai Bani Umayyah dulu, ya, seperti itu. Ya, silakan tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Para peserta webinar yang diselenggarakan ACT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini atas prakarsa dari ACT yang menyelenggarakan webinar ini, ya, tentu walaupun dalam situasi yang pandemi yang menyulitkan kita untuk bisa berkumpul, tetapi insya Allah walaupun serba keterbatasan, ternyata di balik kesulitan itu ada kemudahan, ya. Ketika kita sulit untuk bertemu dalam hal menuntut ilmu, hari ini kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui fasilitas teknologi yang insya Allah bisa kita manfaatkan, ya, untuk thalabul ilmi. Pada sore hari ini sampai nanti pertemuan kedua yang akan datang 2 pekan lagi, kita akan mengkaji mengenai geopolitik Islam, ya, dalam sejarah tentu saja. Karena memang studi saya sejarah, sehingga saya lebih berkonsentrasi nanti pada pembacaan geopolitik secara historis pada masa Rasulullah hingga nanti pada masa Utsmani.
yang tentu ini fungsinya atau kegunaannya adalah untuk kita ambil pelajaran ya bagaimana pada masa lalu ternyata umat Islam ini bisa tampil menjadi aktor utama di dalam dalam penguasaan geopolitik dunia ya. Artinya bahwa ajaran Islam ini selain sebagai ajaran yang mengurusi atau mengajarkan kepada kita mengenai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara mahdhah ya hubungan kita dengan Allah, Islam juga ternyata memperhatikan ya kepentingan-kepentingan manusia. Sehingga ketika agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad ini diutus ini untuk apa? Rahmah, untuk menjadi wujud kasih sayang Allah lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi artinya ketika Rasulullah SAW diutus, orientasinya memang sudah mondial, orientasinya itu sudah menuju kepada dunia, karena Rasulullah adalah Rasul akhir zaman, Rasul yang nanti akan umatnya akan menyambut hari kiamat kelak nanti, sehingga misi daripada Rasulullah SAW itu bukan hanya misi lokal, beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau nabi sebelumnya misinya hanya di kaumnya saja, hanya di tempatnya masing-masing, seperti Nabi Isa, Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel, kemudian ada Nabi Soleh, ada Nabi Yusuf, dan sebagainya, yang masing-masing itu punya tugas sendiri-sendiri ya di tempatnya masing-masing. Nah, tetapi ketika Nabi Muhammad hadir, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misinya itu langsung misi dunia, jadi bukan misi lokal lagi. Nah, oleh sebab itu, semenjak diutusnya Rasulullah SAW, itu Allah sudah menetapkan skenario bagaimana caranya supaya Rasul ini pengaruhnya bisa mendunia, bisa mondial. Nah, itulah nanti yang menjadi salah satu aspek yang paling kuat yang menyebabkan usaha-usaha umat Islam untuk menguasai geopolitik dunia ini. Nah, sebab salah satu jembatan ya untuk menyebarkan ajarannya Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam, ajaran yang rahmatan lil alamin itu adalah melalui penguasaan jalur-jalur politik. Nah, penguasaan terhadap jalur-jalur politik inilah yang memungkinkan nanti agama Islam ini dapat diperlihatkan kepada dunia. Karena memang Allah juga memerintahkan kepada kita, fashhad bi anna muslimun. Kalian ini harus menyaksikan kepada dunia bahwa kita ini kamu harus menyaksikan pada dunia bahwa kita ini adalah orang-orang Muslim. Kemudian juga dalam ayat lain bahwa kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Jadi kita oleh Allah, umat Islam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat wasat, umat yang pertengahan untuk apa? Itu supaya menjadi saksi kepada manusia. Jadi supaya diperlihatkan pada seluruh umat manusia bahwa inilah Islam, inilah ajaran Muhammad SAW. Nah, itu saya kira memperlihatkan kepada dunia itu tentu harus membuka pintu-pintunya. Pintu-pintu hubungan dunia itu adalah pintu politik. Nah, maka oleh sebab itu kita menjadi sangat penting ya untuk mengkaji aspek-aspek geopolitik dari sejarah Islam ini supaya nanti dakwah kita ya, dakwah umat Islam dimanapun kita berada, itu jangan hanya berkutat kepada persoalan-persoalan yang lokal, tapi bagaimana Islam ini harus turut turut di dalam menyebarkan ajaran Islam ini secara mendunia, karena memang Islam ini untuk dunia, bukan hanya untuk satu tempat saja. Ini sebenarnya cocok juga dengan misi didirikannya negara kita ya. Kalau kita buka konstitusi Undang-Undang Dasar 45, di pembukaannya itu jelas ya disebutkan bahwa salah satu didirikannya Indonesia itu adalah turut memperjuangkan perdamaian di atas dunia. Perdamaian itu adalah salam. Salam itu adalah keselamatan, salam itu adalah rahmah, sehingga sebetulnya salah satu misi kita juga sebagai warga Indonesia ini adalah ikut menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Dan ini sudah
sudah ditunjukkan ya peran fungsi ini secara peran fungsi ini secara sebagian lah oleh ACT ini kan. Jadi ACT ini sudah melakukan fungsi rahmatan lil alamin ini secara lebih konkret ya, mengumpulkan dana sebagai wujud dari rahmatnya umat Islam, lalu kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia. Nah, ini kita belum kuasai politik, tapi walaupun belum menguasai politik secara mondial, tetapi ternyata ada batas-batas yang kita bisa menembus ruang-ruang politik yang terbatas itu untuk tetap mewujudkan ya misi rahmatan lil alaminnya Islam tadi itu. Nah, oleh sebab itu insya Allah selama mungkin saya memaparkan lebih kurang 45 menit lah sampai 50 menit mengenai bagaimana ini peta dunia ya yang berubah kemudian setelah kedatangan agama Islam ini. Mohon maaf kalau panitia sudah mempersiapkan screen atau PowerPoint yang sudah saya siapkan, dipersilakan untuk ditampilkan ya. Karena saya agak terbatas ini menggunakan HP ini. Ya, saya silakan. Ya. Saya share Ustaz ya. Ya, baik. Baik, ya kita mulai dari ini. Oke, di awal ya. Baik. Nah, ini saya kasih judul slide saya adalah perubahan peta dunia setelah kedatangan Islam. Nah, yang akan kita kaji ini pada sesi pertama ini adalah bagaimana terjadi perubahan ya yang cukup signifikan, yang cukup signifikan di dunia ya ketika Islam datang. Saya membaca hampir beberapa buku sejarah dunia ya. Semuanya versi orang-orang Barat. Versi orang Barat ada History of the World, kemudian ada ada beberapa History of the World yang lain ya, ada sekitar 3 atau 4 buku. Semuanya sepakat ya, ke-4 buku itu menyebut bahwa kedatangan Islam, ya, kedatangan Muhammad di Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah Arab itu ternyata secara perlahan tapi pasti itu telah menciptakan perubahan yang sangat serius ya di dalam peta politik dunia. Nah, perubahan-perubahan ini tentu saja disebabkan karena ada gerakan yang juga sangat serius dan konkret dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia itu. Nah, ini gambarnya agak serem ya, perang itu ya. Karena memang nanti salah satu instrumen di dalam penyebaran ajaran agama Islam ini adalah Futuhat al-Islamiyah. Nanti kita akan membahas mengenai Futuhat ini ya. Baik, next berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat pada sebelum kedatangan ajaran Islam, ini kalau kita lihat ada 2 penguasa dunia ya. Nah, penguasa dunia pertama adalah Romawi, mula-mula di barat ya, tapi kemudian dalam perkembangannya terjadi perpecahan di Romawi sehingga yang masih bersisa sebagai satu negara yang kuat adalah Romawi di timur yang pusatnya adalah di Konstantinopel. Sementara Romawi di barat hanya bersisa sedikit dan sisanya menjadi kerajaan-kerajaan tersendiri yang walaupun besar hanya di Eropa saja. Nah, Bizantium ini pada saat itu berperan sebagai negara adidaya di sebelah barat ya yang menguasai banyak sekali kawasan dari mulai Eropa, Afrika Utara, bahkan ke Afrika Selatan ya, ke Afrika sebelah timur. Kemudian ke kawasan di Jazirah Arab, Syria, kemudian di beberapa kawasan yang lain ya di Asia Kecil misalnya atau di Anatolia itu juga dikuasai oleh Bizantium. Jadi Bizantium ini menjadi salah satu kerajaan yang luas dan besar yang waktu itu tentu saja hampir tidak ada tandingnya. Siapa yang berhadapan dengan Bizantium tentu dia berhadapan dengan satu kekuatan yang amat besar. Jadi kalau boleh dibandingkan
Ya sekarang mungkin Bizantium itu ya seperti Amerika barangkali atau seperti Cina yang merupakan negara yang besar. Nah, selain ada Bizantium di timur, itu juga ada Persia. Walaupun sebenarnya Persia ini sudah mulai sudah mulai turun pamornya. Nah, dia pada masa Rasulullah SAW sebenarnya Persia sempat mengalahkan Romawi, ya. Diabadikan dalam surat Rum, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun." Tapi memang kemenangan Persia ini tidak lama, nanti kemenangan kembali ke tangan Romawi, dan Persia yang selama berabad-abad menjadi negara adidaya, nah ini mulai berkurang. Tapi tetap ya, kalau di timur, di kawasan Iran, Irak, kemudian di sekitarnya itu keberadaan Persia menjadi satu negara yang cukup diperhitungkan. Nah, kawasan lain yang cukup penting ya, yang ikut di dalam percaturan politik dunia itu adalah Cina dan India. Nah, Cina-India ini, Cina waktu itu berada di bawah dinasti Han, kemudian India ada banyak dinasti di sana yang besar-besar, tapi tidak satu ya, sehingga India tidak terlalu dominan seperti Bizantium. Tetapi walaupun tidak dominan, posisi India dan posisi Cina ini tetap menjadi kawasan yang penting. Umpamanya dari Eropa, dari Romawi itu ya, terbentang jalur perdagangan sutra menuju kepada Cina, menuju ke Cina. Nah, jalur sutra ini perdagangan lama ya, yang menghubungkan daratan dari Eropa sampai ke Cina. Nah, itu kan sebagiannya ya dikuasai oleh Cina, sebagiannya dikuasai oleh Bizantium. Jadi Bizantium itu nanti menguasai wilayah-wilayah yang di situ dilalui oleh jalur-jalur perdagangannya Romawi. Misalnya di kawasan Asia, kan dari Asia Barat ya, dari Eropa nyebrang ke timur itu kan nanti ke wilayah Turki sekarang atau Anatolia. Itu Anatolia sepanjang perjalanan jalur sutra itu dikuasai oleh Romawi, oleh Bizantium. Kemudian nanti ketika masuk ke Syria, Syria juga sama dikuasai oleh Romawi Timur untuk mengamankan wilayah perdagangannya. Kemudian nanti dari situ kawasan dari Syria menuju ke kawasan Arab di Irak, itu nanti melewati Hijaz. Nah, Hijaz sebetulnya walaupun tidak dikuasai oleh Romawi dan juga tidak dikuasai oleh penguasa yang lain, itu dianggap sebagai kawasan yang aman karena Hijaz itu tidak dikuasai oleh satu penguasa pun. Hijaz itu kan kita kenal sebagai kawasan yang kekuasaan politiknya itu dikuasai oleh kabilah-kabilah. Jadi kabilah-kabilah itu kan dia tidak seperti kerajaan yang besar gitu yang mengatur segala macam hal. Kabilah itu hanya kepemimpinan lokal yang kecil yang tidak punya kekuatan yang besar, yang mereka hanya berkepentingan dengan kabilah-kabilahnya sendiri. Sehingga kita tidak pernah mendengar ada satu kerajaan Mekah, ada kerajaan Madinah misalnya yang berada di Hijaz. Nah, makanya itu dilewat saja. Karena itu kawasan-kawasan kabilah yang asal ada perjanjian antara Romawi dengan kawasan dengan kabilah-kabilah yang ada di sana, itu perjalanan dagang aman. Nah, tapi nanti menuju ke kawasan Persia dan Irak ya, kemudian Yaman misalnya. Yaman itu dikuasai oleh Romawi. Nah, karena di sana ada banyak kerajaan yang besar dan kemudian Romawi berkepentingan untuk menaklukkannya. Dan dari Yaman nanti sampai ke sebelah timur lagi, kawasan Irak ya, waktu itu wilayah Irak sebagiannya dikuasai oleh Persia, sebagiannya nanti oleh Romawi. Nah, dari situ nanti berbagilah Persia ini dengan Romawi di satu jalur yang lain ya, jalur sutra nanti menuju ke Cina. Tapi sebagian besar jalur-jalur dagang di sebelah barat itu dikuasai oleh Romawi ini. Sebagian kecil dikuasai Persia, nanti sebagiannya oleh India, dan di ujung timur itu dikuasai oleh Cina. Sehingga Romawi, Persia, Cina dan India ini memainkan peran yang sangat penting di dalam sejarah dunia ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada masa itu yang namanya kerajaan itu tidak bisa dipisahkan dari agamanya masing-masing. Jadi setiap kerajaan itu dia menganut agamanya sendiri-sendiri, dan agama itu dijadikan sebagai landasan. Seperti Romawi misalnya, itu menjadikan Kristen sebagai agama resmi kerajaannya. Persia menjadikan agama Majusi atau Zoroaster atau Ahura Mazda ya, sebagai agama resminya. Begitu juga dengan orang India. Kerajaan-kerajaan di India itu menjadikan agama Hindu sebagai agama resminya. Di Cina juga demikian. Cuma Cina ini yang menjadi keyakinan resmi mereka adalah Konfusianisme. Nah, sehingga Konfusianisme, Kristen, Hindu, dan Zoroaster itu menjadi agama-agama dominan pada saat itu. Jadi rata-rata kalau kita menyebut ada negara atau kawasan yang dikuasai oleh Romawi, ya pasti agamanya Kristen. Seperti di Yaman itu kan yang sempat menyerang rajanya namanya Abroha, yang sempat menyerang Ka'bah, itu kan agamanya Kristen dan berada di bawah yurisdiksinya Romawi Timur atau Bizantium. Kemudian di seberangnya Hijaz itu ada dipisah oleh Laut Merah, itu ada Abesina atau kawasan yang sekarang menjadi wilayah Ethiopia dan wilayah Sudan. Jadi Sudan dan Ethiopia itu dulu namanya Abesina, atau kita lebih mengenalnya dengan nama Habsyah. Nah, itu juga adalah kawasan yang dikuasai oleh Bizantium. Nah, kalau Abesina dan Yaman nanti berfungsi untuk mengamankan jalur dagang laut yang juga Bizantium berkepentingan di sana. Nah, tetapi faktor agama itu menjadi sangat penting, sebab agama menjadi penopang kerajaan. Sebab setiap raja biasanya mereka akan menggunakan legitimasi agama untuk mengokohkan kekuasaannya. Misalnya orang-orang Kristen itu menganggap bahwa mereka, raja-rajanya itu adalah perwakilan dari Tuhan atau kerajaan Tuhan. Karena dalam doktrin Santo Agustinus misalnya, itu kan ada dua kerajaan ya, ada kerajaan Tuhan, ada kerajaan iblis, ada Civitas Anaboli dan Civitas Dei ya. Civitas Anaboli itu kerajaan iblis, kemudian Civitas Dei itu adalah kerajaan Tuhan. Nah, jadi kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis itu nanti mewujud di dunia, dan kerajaan Tuhan diwakili oleh gereja. Sementara iblis itu diwakili oleh non-gereja. Semua yang berada di luar gereja itu adalah iblis. Nah, oleh sebab itu nanti setiap raja dia harus menjadi bagian dari gereja. Dia harus dilegitimasi, disahkan oleh gereja, sehingga kekuasaan gereja menjadi absolut. Dan raja-raja dia mengaitkan diri dengan itu. Nah, tentu saja legitimasi atas kekuasaan kerajaan ini itu tidak mungkin terjadi apabila masyarakatnya tidak memiliki keyakinan serupa, sehingga perlu rakyat-rakyat ini diajari dengan keyakinan yang sama, yaitu keyakinan tentang Civitas Dei dan Civitas Anaboli itu. Dan itu yang nanti menyebabkan kenapa setiap kerajaan itu harus mengubah agama rakyatnya itu, supaya rakyat bisa memberikan legitimasi, atau dalam bahasa politik Islam itu supaya rakyatnya berbaiat ya kepada rajanya. Sebab di mana-mana juga yang namanya kekuasaan itu pasti karena dukungan rakyat. Kalau nggak ada dukungan rakyat ya nggak bisa orang berkuasa. Kemudian di India juga sama. Jadi kerajaan-kerajaan yang berada di bawah pengaruhnya India itu pasti agamanya berubah jadi Hindu. Kenapa? Karena setiap raja India berkeyakinan bahwa mereka itu adalah titisan dewa. Jadi misalnya dalam cerita Ramayana dan Mahabharata kita tahu bahwa Kurawa dan Pandawa itu kalau dilihat ceritanya itu mereka semua dilahirkan dari hubungan ya antara manusia dengan dewa-dewa. Di Indonesia ada istilah dulu di kerajaan-kerajaan Hindu itu setiap raja itu mendapatkan pulung. Jadi pulung itu adalah cahaya yang turun ke rumah calon raja yang ini menjadikan mereka menjadi calon raja karena mereka adalah titisan dewa. Ini kalau masyarakat nggak percaya dengan itu nggak bisa melegitimasi kekuasaan. Nah, maka dengan cara memaksa supaya rakyatnya mau mengubah agamanya, nah maka raja punya legitimasi. Begitu juga dengan Majusi, begitu juga nanti dengan Konfusianisme dan sebagainya. Sehingga dominasi agama pada abad-abad
pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kentara. Jadi pertarungan itu bukan pertarungan antar kerajaan saja, tapi juga pertarungan antar agama. Tuh, jadi antara Majusi dengan Kristen, kemudian pertarungan antara Hindu dengan Zoroaster, Majusi dan sebagainya. Nah, ini yang harus difahami oleh kita nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Makanya Rasulullah SAW bahasa yang digunakan nanti di dalam menyampaikan ajaran itu pasti langsung menohok kepada masalah-masalah agama, karena agama itu masalah fundamental gitu ya dalam masyarakat dan politik pada masa itu. Mungkin hari ini kita mengenal politik itu dalam konteks yang sekuler gitu, di mana agama tidak diikutkan dalam persoalan-persoalan politik. Tapi saya kira itu menjadi tidak relevan ya pada masa ketika Rasulullah SAW hadir ya, karena memang agama adalah sesuatu yang sangat dominan, sehingga kita penting untuk menganalisis faktor agama. Dan bahkan sebetulnya kalau kita mau jujur, saat ini pun walaupun negara disekulerkan, isu agama dipinggirkan, tapi tidak ada satupun negara yang bisa melepaskan diri dari isu agama. Jadi isu agama itu tetap menjadi isu sentral, isu sangat penting dalam dinamika politik baik lokal maupun global. Nah, kira-kira begitu. Baik, next, lanjut. Baik. Nah, ketika Rasulullah SAW hadir, ya, ini selanjutnya. Jadi ketika Rasulullah SAW hadir ini pada tahun 571 ya, ini kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian Rasul 40 tahun berikutnya menerima wahyu ya. Ketika menerima wahyu dan Rasul mengajak orang-orang untuk ikut dengan ajarannya, itu nggak ada orang yang menghitungnya sama sekali. Coba perhatikan misalnya ya, Rasul itu lahir di lembah Mekah, tanah asing yang tidak pernah dilirik oleh imperium-imperium besar. Jadi Persia tidak tertarik untuk menaklukkan Mekah. Kemudian Romawi juga sama, tidak tertarik menaklukkan Mekah karena nggak ada gunanya gitu. Gunanya apa? Pertama gini, dari segi ekonomi kan itu, ini lembah batu yang ya nggak, orang tidak bisa menghasilkan apa-apa di Mekah itu. Terus yang kedua, yang tinggal di sana kabilah itu kan mereka juga punya kepentingan dengan dengan orang-orang yang lewat ke sana karena memang tempat persinggahan gitu ya. Jadi mereka juga tidak pernah secara khusus menghalang-halangi orang yang datang gitu. Jadi orang datang dari mana saja ke Mekah, ke Mekah itu tidak ada kepentingan mereka untuk misalnya mengambil pajak segala macam, itu enggak, karena hidup mereka itu digambarkan dalam Quran, orang Quraisy itu li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was-saif. Jadi mereka itu memang sudah terbiasa hidup dengan rihlah itu. Kenapa? Karena di kampungnya mereka tidak bisa memenuhi kehidupan mereka sendiri, sehingga masyarakat di Mekah ini masyarakat yang memang mereka sangat butuh dengan orang-orang yang datang itu. Maka tidak ada kepentingan dari pihak manapun untuk menguasai kawasan ini. Itu belum lagi nanti kawasan ini adalah kawasan yang nanti menghimpit ya, atau berada di antara kekuasaan Persia dengan kekuasaan Romawi. Jadi untuk menjaga supaya tidak terlalu sering terjadi bentrokan antara Romawi dan Persia, maka Mekah ini dijaga untuk tidak dikuasai oleh siapapun. Nah, jadi secara geopolitik ini menarik sekali. Jadi Mekah ini nggak pernah dilirik. Jadi kalau tidak pernah dilirik, kehadiran Nabi Muhammad SAW itu pasti ketika dia menerima wahyu, apalagi sebelumnya ketika lahir, itu sama sekali nggak pernah menjadi perbincangan gitu. Walaupun kalau di kalangan para pendeta, di kalangan orang-orang yang mempelajari kitab suci terdahulu ya, baik Taurat maupun Injil, itu mereka sudah punya berita yang mereka yakini bahwa nanti akan datang nabi itu ya, dan nabi dari keturunan Ismail itu dan seterusnya, seperti yang kita dengar itu ya dalam peristiwa-peristiwa ketika Nabi bertemu dengan pendeta Bahiro misalnya, atau dengan Waraqah bin Naufal dan sebagainya. Tapi itu kan sebagian kecil, bukan merupakan opini umum gitu. Jadi ini hal yang tidak terlalu diperhatikan lah oleh negara-negara besar ini. Nah, belum lagi ketika memperhatikan siapa yang bawa agama ini. Yang bawa agama ini adalah Muhammad. Dia orang biasa, bapaknya juga bukan orang yang terkenal di dunia, orang biasa juga.
bahkan lebih dari itu beliau ini sudah yatim sejak kecil. Sejak kecil sudah yatim, anak orang biasa, dia juga adalah orang biasa. Terus lagi kan gitu. Nabi itu kan ummi, ya. Nabi tidak bisa baca, nggak bisa nulis gitu. Jadi ketika Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kemudian ummi, ini semakin memperburuk ya dalam tanda petik citra ini dari Nabi Muhammad pada awal-awalnya. Belum lagi profesi sehari-harinya menggembala kambing, paling hanya ikut-ikutan dagang saja. Juga tidak pernah dikenal di Mekah itu. Jadi nanti Nabi Muhammad itu dikenal hanya menjelang nanti usia 40 tahun. Sebelumnya itu ya biasa saja, orang tidak ada yang mengistimewakan Muhammad ini. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan memiliki pengikut, siapa pengikut-pengikutnya? Pengikutnya itu adalah budak. Orang-orang miskin, budak diantaranya seperti Bilal bin Rabah, kemudian orang-orang miskin ya seperti Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab bin Arad, Bilal juga termasuk orang miskin dan seterusnya. Dan orang-orang biasa saja, orang biasa seperti Abu Bakar sahabatnya, kemudian ada orang yang agak lebih kaya dari Muhammad tapi juga biasa adalah Utsman bin Affan. Nanti ada yang oleh Rasul diminta supaya masuk Islam dengan posisi sosial yang cukup tinggi itu adalah Umar bin Khattab. Tapi sebetulnya di kalangan orang-orang Mekah, Umar bin Khattab itu terpandang karena sikapnya yang sangat tegas itu ya. Nah, tapi umumnya jadi sahabat pengikut Rasulullah itu ya orang biasa saja. Lalu dari segi sumber daya, Nabi nggak punya apa-apa, nggak punya istana, nggak punya harta kekayaan, apalagi pasukan dan senjata, itu nggak ada. Jadi artinya ketika muncul Nabi Muhammad SAW di Mekah itu sama sekali tidak ada yang memperhitungkannya. Jadi Nabi Muhammad itu orang biasa-biasa saja. Nah, makanya nanti di Quran itu ya, ketika menceritakan Nabi Daud yang mengalahkan Jalut itu, Allah menyitir satu kalimat yang sangat menarik. Ini mungkin juga adalah kalimat yang ditujukan sebagai motivasi untuk Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Banyak sekali nanti fi'atin qalilah. Nah, fi'atin qalilah ini adalah kelompok yang kecil yang ghalabat fi'atan katsirah biidznillah, yang dia nanti akan mengalahkan kelompok yang besar. Nah, waktu itu kan Nabi Daud yang tentaranya sedikit, perawakannya juga kecil, Talut juga demikian ya, rajanya yang harus berhadapan dengan Raja Jalut atau Goliat yang begitu lengkap persenjataannya, gagah badannya dan seterusnya gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak yang kecil-kecil itu bisa mengalahkan yang besar-besar. Nah, makanya ini juga motivasi sebenarnya buat kita. Jadi kita ini jangan selalu mengeluh dengan keadaan kita. Kita nggak punya apa-apa, kita tidak punya kekuatan, nggak punya persenjataan, kita berhadapan dengan negara adidaya dan sebagainya. Itu kalau kita mengeluh dengan keadaan kita seperti menafikan adanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menafikan bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari kekuatan kita. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nanti Nabi Muhammad SAW ini ketika ketika beliau berdakwah, mengajarkan ajaran Islam, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di Mekah. Nah, coba next ya berikutnya. Next, lanjut ya. Ya, baik. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu, tadi saya sudah singgung ya, 571, 610 ini adalah usia Rasulullah sampai 40 tahun itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa gitu. Nah, baru kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu pada 610. Nah, 610 Masehi ya. Ini abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu abad di mana Bizantium itu memang sudah sedang sangat dikuasai oleh dikuasai oleh gereja waktu itu. Nah, pada abad ke-7 atau 610 ini Nabi Muhammad menerima wahyu dalam usianya 40 tahun dan menyebarkannya di Mekah dengan pengikut yang sangat sedikit. Jadi ketika di Mekah apa sih yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya atau yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad untuk disampaikan pada sahabatnya? Yang diajarkan Rasulullah itu adalah soal keyakinan.
soal akidah, ya, soal penggambaran realitas yang gaib, tapi dalam pikiran, dalam kesadaran dan keyakinannya umat Islam itu adalah nyata. Makanya dalam Al-Quran ya surah Al-Baqarah itu diterangkan dengan sangat jelas bahwa orang bertakwa itu ciri pertamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia sangat yakin, iman bil ghaibi dengan dengan hal-hal yang gaib. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan supaya umat Islam itu percaya pada yang gaib, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gaib nggak kelihatan ya. Percaya pada malaikat, pada nabi. Kenabian itu gaib itu. Wahyu Allah SWT itu gaib juga. Karena wahyu tidak turun dalam bentuk lembaran-lembaran, tapi turun dalam bentuk ajaran pada Nabi Muhammad SAW itu disampaikan secara gaib. Kemudian percaya pada takdir yang itu semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya pada akhirat yang ini merupakan tujuan daripada kehidupan umat Islam di dunia ini. Jadi akidah ini dipupuk terus oleh Nabi Muhammad SAW sampai perkara-perkara yang gaib itu seolah nyata bagi para sahabat itu. Jadi sudah bukan gaib lagi. Ini merupakan sesuatu yang hadir dalam kesadaran itu. Nah, ini nanti akan menjadi kekuatan yang amat luar biasa, tapi itu nggak bisa dilihat secara kasat mata. Makanya tetap saja dengan sedikitnya pengikut, nggak punya apa-apa, senjata pun nggak ada. Muhammad dan komunitasnya itu nggak pernah dihitung gitu, baik itu oleh orang-orang Mekah sendiri, apalagi oleh kekuatan Imperium Bizantium maupun oleh Persia gitu. Nah, ini saya kira yang harus kita sadari bahwa nanti ketika umat Islam itu bisa menjadi luar biasa hebat, Nabi Muhammad bisa menguasai seluruh Arab nanti hanya dalam jangka waktu yang singkat, itu sebetulnya adalah karena faktor-faktor yang tadi itu ya, faktor-faktor mentality yang menghadirkan kegaiban sebagai sesuatu yang nyata, sehingga apapun yang dimintakan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu saja masih gaib itu mudah untuk untuk diwujudkan. Dan ini ilmunya Nabi Muhammad SAW inilah yang tidak difahami oleh orang-orang kafir, oleh imperium-imperium besar yang hanya mengandalkan kepada kepada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya materialistik. Jadi walaupun mereka punya keyakinan tentang agama ya, agama itu hanya dijadikan sebagai ini saja sebagai alat legitimasi kekuasaan. Toh pada kenyataannya mereka betul-betul mengandalkan hal-hal yang sifatnya fisik ya, kekuatan militer, persenjataan, kekayaan dan sebagainya untuk mengukur kekuatan mereka dan mewujudkan keinginan mereka. Nah, nanti ketika Nabi Muhammad SAW selesai berdakwah di Mekah, membina para sahabat di Mekah yang jumlahnya tidak seberapa, kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah inilah baru sedikit demi sedikit Nabi Muhammad SAW membukakan mata dunia. Mula-mula yang dibukakan matanya adalah orang-orang Mekah sendiri bahwa Nabi Muhammad itu adalah satu kekuatan dan pengikutnya adalah satu kekuatan yang bisa dianggap enteng. Makanya yang pertama kali nanti merasakan bagaimana hebatnya kekuatan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang Quraisy dari Mekah yang mereka mengincar Muhammad SAW sejak di Mekah karena mengganggu pemimpin-pemimpin mereka, keyakinan mereka gitu, karena terus-menerus mencari pengikut. Akhirnya orang-orang Quraisy ini nanti merasakan kekalahan. Di mana merasakan kekalahannya? Itu di perang Badar yang pertama kali. Kemudian dalam perang-perang berikutnya, walaupun perang Uhud menang ya, tapi sebenarnya hakikatnya mereka mau dikalahkan oleh Nabi SAW. Kemudian dalam perang setelah perang Uhud ini nanti ada perang Ahzab ya. Perang Ahzab juga sama, mereka kalah, dan itu adalah puncak dari kekalahannya orang-orang Quraisy yang menyerang Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan nanti dari sana Rasulullah SAW menyiapkan serangan balasan ke Mekah pada tahun 8 Hijriah ya, hanya 8 tahun saja dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW atau dari keluarnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itu berhasil menguasai Mekah sampai
Mekah Madinah itu berhasil dikuasai Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu ketika Mekah Madinah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mulai mendeklarasikan kekuasaannya. Jadi artinya yang tadinya Mekah dan Madinah, atau yang tadinya Nabi Muhammad hanya punya kekuasaan kecil di Madinah saja, sekarang ketika disatukan dengan Mekah, seluruh kawasan Hijaz ada di bawah jurisdiksinya Nabi Muhammad. Dan inilah yang mulai mengganggu mengganggu posisi Persia dan Yaman gitu, sehingga nanti mengganggu posisi Persia dan Bizantium gitu, sehingga nanti posisi Persia dan Bizantium yang merasa terganggu dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW ini segera mereka berusaha untuk mula-mula untuk mendekati lah atau untuk mencari tahu ini siapa ini Muhammad ini. Nah, tetapi sebelum mereka diserang itu Nabi Muhammad sudah lebih aktif terlebih dahulu dengan yaitu dengan mengirimkan pasukan, jadi menyerang ke mana, ke Daumatul Jandal misalnya, itu adalah serangan pertama itu pada tahun ke-7 ya, percobaan serangan pertama ke kekuatannya orang-orang Romawi walaupun kecil ya. Kemudian nanti puncaknya adalah ketika terjadi perang Tabuk ya tahun ke-9 atau 9 terus tahun ke-10 ya dari hijrah. Nah, Tabuk ini pasukan Rasulullah berhadapan dengan pasukan Romawi dan pasukan Romawi berhasil ditaklukkan gitu. Nanti Rasul juga akan mengirimkan pasukan lanjutan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Nah, karena pada sebelumnya yaitu pada masa perang Daumatul Jandal dan perang Tabuk itu ayahnya Zaid bin Usama bin Zaid yaitu Zaid bin Harithah itu memimpin perang. Dan ini satu isyarat dari Muhammad SAW membuktikan bahwa ada orang lemah tapi ini bisa menaklukkan orang yang atau pasukan yang dianggap hebat. Orang lemah itu siapa? Budak Zaid bin Harithah, tapi dia bisa menembus pasukannya Bizantium itu ya. Dan Tabuk menjadi pembuktian. Kemudian Nabi ingin melanjutkan dengan Usama bin Zaid dan yang nanti diteruskan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan pasukan Usama bin Zaid bisa lebih menembus lagi ke jantung pertahanan di Syria yang itu merupakan wilayah kekuasaannya Bizantium gitu ya. Dan begitu juga nanti ke Persia. Jadi semenjak Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah ini hampir semua nanti wilayah yang ada di Arab itu dikuasai oleh Nabi Muhammad, dan ini yang membelalakan mata dunia. Wah, tiba-tiba dunia kaget, kok tiba-tiba ada pasukan yang biasa saja, kelompok yang bahkan tidak punya senjata, nggak punya sumber daya, kok bisa ini menjadi satu kekuatan besar. Yaman dikalahkan, kemudian Syria mulai sedikit demi sedikit dimasuki. Persia juga begitu, wilayahnya mulai diambil satu persatu. Kemudian bahkan Nabi Muhammad SAW berani mengirimkan utusan ke Abesina, nyebrang kan gitu ya, ketika hijrahnya Utsman bin Affan dan Ja'far bin Abdul Muthalib ke Abesina, ke Habsyah itu. Dan pada akhirnya nanti tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Raja Abesina yaitu Hirokla itu masuk Islam. Dan tentu saja setelah Hirokla masuk Islam, kawasan ini tidak lama setelah itu menjadi wilayah kekuasaannya kaum muslim itu, dan sampai nyebrang ke Afrika. Dan ini kan luar biasa, ini sangat mengganggu kepentingan ekonomi maupun politik dari Bizantium. Makanya nanti setelah masa Rasulullah SAW yang dihadapi secara nyata oleh kaum muslim itu adalah kekuatan Persia dan kekuatan Romawi atau kekuatan Bizantium, yang tentu saja mereka tidak mau kehilangan wilayah-wilayah yang sejak lama itu telah menjadi penopang kegiatan ekonomi dan kegiatan politik mereka itu. Next berikutnya. Nah, itu nanti kita akan lihat ya bagaimana pada masa pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini kekuasaannya umat Islam. Jadi kekuasaan umat Islam itu harus berhadapan secara langsung dengan Damaskus. Itu nanti ada fase-fasenya ya. Nanti ada fase pertama Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun itu menyelamatkan ya umat Islam dari perpecahan sepeninggal Nabi, dan itu adalah prestasi yang gemilang luar biasa.
Ini yang menandakan bahwa di antara kekuatan yang sudah dimiliki umat Islam itu adalah persatuan. Nah, nanti pada masa Umar bin Khattab yang dianggap sebagai peletak dasar atau pendiri dari pemerintahan Islam itu melakukan tugasnya yang serius ya dalam pembentukan geopolitik baru. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini berhasil wilayah Irak seluruhnya, Syria dan Mesir itu ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab. 635 ditaklukkan Damaskus, 637 ditaklukkan ibu kota Persia atau Madain ya, kemudian Basra, kemudian Yerusalem, 638 Mesopotamia, kemudian Aleppo, kemudian dan Antakya ini di wilayah Turki sekarang ini, kemudian Mesir, Alexandria, Libya, Azerbaijan, Tabaristan dan sebagainya. Nah, ini semakin luas lagi nih wilayah yang dikuasai oleh Umar bin Khattab. Artinya jalur-jalur perdagangan yang dikuasai oleh oleh Mesir, oleh Bizantium pada masa lalu itu sudah satu persatu dan bahkan jalur-jalur paling pentingnya dikuasai oleh umat Islam. Nah, sehingga pada masa Umar bin Khattab, terutama nanti ketika pada masa Utsman bin Affan ya ini efeknya, Utsman bin Affan tampil menjadi khalifah yang mulai amat dikenal oleh dunia karena dia sudah menguasai kawasan-kawasan yang begitu luas dan bahkan Persia hancur pada masa ini. Jadi Persia itu sudah nggak ada sisanya lagi ketika pada masa masa Umar bin Khattab dan kemudian pada masa Utsman bin Affan. Jadi sudah dihapus semua kawasan Persia dan masuk menjadi wilayah Muslim gitu. Nah, oleh sebab itu nanti Utsman melanjutkan tradisi ini. Jadi tradisi penaklukan yang dilakukannya misalnya mulai menaklukkan Afrika Utara. Mulai Tunisia, kemudian mendirikan angkatan laut untuk terus memperluas wilayah. Kemudian ada penaklukan Sudan, penaklukan Rhodes, Pulau Kos di Yunani, kemudian mulai nih jalur sutra itu yang ada di kawasan-kawasan yang dikuasai umat Islam itu dikuasai oleh umat Islam yang tadinya dikuasai oleh tentara-tentara Romawi, sehingga dalam penguasaan jalur sutra ini tentu saja umat Islam dapat meningkatkan keuntungan ekonominya dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, cuma nanti Utsman bin Affan meninggal tahun 656. Next berikutnya. Nah, tinggal nanti Ali bin Abi Thalib, cuma sayang ya Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada banyak sekali banyak sekali konflik internal disebut sebagai zaman fitnatul kubra. Jadi ada perang Jamal, perang Siffin, perang Nahawan dan lain-lain gitu. Tapi walaupun demikian Ali tidak melupakan tugasnya untuk mempertahankan wilayah geopolitik kaum muslim dan juga meluaskannya, sehingga beliau sempat masih mengirimkan pasukan ke Hindustan walaupun hanya sekedar untuk kampanye militer saja, bukan untuk belum sempat untuk melakukan penaklukan. Dan nanti Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh oleh Khawarij. Next berikutnya. Nah, pada masa Bani Umayyah ya yang terbentang kekuasaannya dari tahun 41 sampai tahun 132. Jadi artinya ada itu Hijriah ya, kalau Masehinya 661 sampai 750. Jadi hampir 89 tahun kekuasaan dari Bani Umayyah ini. Kalau tadi masa Khulafaur Rasyidin 30. Jadi 30 tambah 89 tahun ya, katakan saja ini 120 tahun kekuasaannya umat Islam. Dan inilah umat pada masa ini ya, pada masa Bani Umayyah inilah penaklukan atau penguasaan umat Islam terhadap wilayah-wilayah yang sangat strategis di dunia ini menjadi lebih nyata lagi dan menjadi lebih luas ya. Kita abaikan misalnya ada konflik-konflik pada masa Bani Umayyah ini karena memang penuh dengan konflik, tetapi konflik itu bisa diatasi secara umum ya, sehingga kemampuan untuk tetap menjaga dominasi dalam politik luar negeri itu masih bisa ditunjukkan oleh umat Islam. Nah, kita lihat dalam prestasi Bani Umayyah ketika menaklukkan wilayah-wilayah yang begitu luas. Next. Nah, ini penaklukan ya, nanti bisa dibaca ya, dibagikan ke peserta. Jadi ini ada penaklukan seluruh sisa kawasan Afrika Utara yang belum masuk wilayah Islam. Ini diantaranya pengiriman pasukan laut dan darat untuk melakukan Konstantinopel di bawah komando Yazid bin Muawiyah. Nah, luar biasa, bahkan ketika Anatolia sudah berhasil ditaklukkan, itu pada masanya Utsman bin Affan ya, Anatolia Turki itu sudah ditaklukkan, maka
dikirimlah pasukan oleh Bani Umayyah sampai ini oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ke Konstantinopel di bawah Yazid bin Muawiyah. Nanti ada sahabat yang meninggal di sana yaitu Abu Ayyub Al-Ansori, ya, sahabat dari Ansor meninggal di Istanbul ketika menaklukkan Konstantinopel. Nah, kemudian ada penaklukan Pulau Kreta, kemudian ada Bukhara juga, Samarkand, Tirmiz, pengiriman pasukan Uqbah bin Nafi menuju Andalusia. Jadi ketika Afrika Utara sudah ditaklukkan, itu dari Afrika Utara itu kan tinggal nyebrang ke sebelah utara, menyeberang selat sekarang namanya Selat Gibraltar ya, untuk masuk ke wilayah Andalusia, dan itu menjadi target juga. Nah, kemudian nanti untuk menunjukkan kekuatan ekonomi pada masa Abdul Malik bin Marwan, sampai Abdul Malik bin Marwan ini mencetak sendiri mata uang dinar dan dirhamnya. Yang sebelumnya dinar dirham yang digunakan itu adalah dinar dirham Romawi. Itu karena kekuatan ekonomi umat Islam itu masih belum terlalu kuat. Tapi pada masa ini, ya artinya kalau pada masa Abdul Malik bin Marwan hanya berselang lebih kurang dari 60 tahun lah ya dari sepeninggal Rasulullah SAW, itu sudah berhasil umat Islam ini menaklukkan membuat mata uangnya sendiri. Nanti bergerak lagi menuju Transoksiana atau Asia Tengah. Kemudian menyerbu Armenia juga, kemudian ke Andalusia dan seterusnya gitu. Next berikutnya. Nah, sampai seluruh pada masa ini seluruh kawasan-kawasan di Afrika Utara, kemudian Andalusia, kemudian di Asia Tengah ya, Transoksiana, itu semua dikuasai oleh umat Islam. Dan umat Islam boleh dikatakan ini sudah menjadi penguasa dari 2/3 wilayah dunia. Wah, ini satu prestasi yang sangat luar biasa hanya dalam 120 tahun kekuasaannya umat Islam. Ini yang nanti digambarkan oleh seorang pendeta ya. Next, coba lihat. Nah, ini ada penggambaran bagaimana hebatnya kaum muslim. Seorang pendeta namanya John Bar Penkai yang dikutip dari The Arab Conquest ya. Dia mengatakan begini, bagaimana bisa orang-orang tanpa senjata, berkuda tanpa baju baja atau perisai berhasil memenangkan pertempuran dan meruntuhkan semangat kebanggaan diri orang-orang Persia. Hanya dalam periode yang sangat singkat, seluruh dunia diambil alih oleh orang Arab. Mereka menguasai seluruh kota yang dikelilingi benteng, mengambil alih pengawasan dari laut ke laut, dari timur ke barat, dari Kreta ke Kapadosia, dari Yaman hingga ke gerbang Alan di Kaukasus. Bangsa Armenia, Persia, Bizantium, dan seluruh wilayah di sekitarnya, mereka ada di mana-mana itu dikuasai oleh kaum muslim. Jadi ini orang Kristen waktu itu juga heran, kok bisa ada kekuatan yang semacam ini. Nah, inilah nanti yang perlu kita ambil pelajarannya. Yang secara singkat, coba dilihat ya berikutnya. Nah, secara singkat apa yang sebetulnya menjadi faktor dari kekuatan umat Islam itu. Nah, ini ada yang merah-merah ini adalah kawasan yang dikuasai oleh umat Islam ya pada masa Bani Umayyah. Tapi ada Indonesianya ini, berarti udah agak sini. Nah, ini ada keyakinan yang kokoh terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya tadi sudah disebut bahwa faktor akidah itu adalah faktor yang sangat penting. Jadi ketika umat Islam menanggalkan akidahnya, udah nggak ada kekuatan umat Islam. Itu sudah dibuktikan di mana-mana. Jadi ketika umat Islam hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, ekonomi saja, militer saja, politik saja, nggak pakai akidah, nggak pakai keyakinan pada Nabi Muhammad SAW dan ajarannya, maka kekuatan umat Islam itu nggak ada apa-apanya. Karena orang kafir itu lebih hebat dari itu, gitu ya. Mereka punya lebih apa yang kita miliki, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kekuatan umat Islam itu adalah amal yang disemangati dan dilandasi oleh iman. Motif penyebaran Islam bukan semata-mata misi duniawi, tapi ini adalah misi iman. Nanti kita akan singgung ya. Kemudian yang ketiga, komitmen pada ilmu pengetahuan sebagai landasan sebagai landasan amal, maaf ya. Karena ini memang menjadi salah satu karakter sejak Nabi Muhammad SAW mengajarkan wahyu kepada kaum muslim, yang diajarkan Nabi Muhammad itu adalah ilmu gitu. Dan umat Islam itu diperintahkan untuk menuntut berbagai macam ilmu untuk menghadapi berbagai persoalan. Nah, kemudian yang keempat, ini yang dilakukan umat Islam adalah menjaga persatuan dan soliditas internal dengan menyelesaikan berbagai konflik internal umat Islam. Jadi umat Islam itu pernah dilanda konflik agak ringan ya pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya ketika Rasulullah meninggal. Dan nanti pernah dilanda konflik berat, amat berat pada masa Ali bin Abi Thalib. Tapi selesai dengan peristiwa Amul Jamaah itu ya.
Nah, ini yang menjadi modalnya umat Islam, yaitu al-wahdah, persatuan umat Islam. Dan yang kelima, ya, faktor yang menjadi sangat penting yang dimiliki umat Islam itu adalah adanya futuhat, ya, ajaran ideologis yang untuk menyebarkan ajaran Islam. Next berikutnya, apa itu futuhat, ya? Futuhat itu berikutnya. Nah, oke, futuhat itu atau futuh, ya, jamaknya, mufradnya futuh, jamaknya futuhat. Itu artinya adalah jihad yang dilakukan oleh kaum muslim menaklukkan berbagai kawasan, tapi bukan untuk semata-mata motif duniawi, ya, karena banyak orang atau banyak kerajaan menaklukkan kawasan itu motifnya ekonomi, motifnya adalah untuk kekuasaan semata-mata. Nanti agama itu hanya menjadi faktor untuk alat legitimasi saja, karena pada hakikatnya yang mereka cari itu adalah dunia, karena mereka tidak beriman pada hari akhir. Nah, tapi bagi kaum muslim melakukan futuh, ya, satu kawasan itu adalah bertujuan untuk apa? Untuk memudahkan dakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena satu kawasan dikuasai oleh umat Islam, itu pasti akan dengan mudah untuk untuk disebarkan ajaran Islam. Kemudian juga dengan sangat mudah ketika satu kawasan dikuasai umat Islam, kemunkaran-kemunkaran itu bisa dicegah. Sehingga misi Islam untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, nah, ini akan terwujud dengan sini. Jadi kalau penjajahan, ya, kolonialisme itu misinya 3, God, glory, gospel. God itu adalah mencari kekayaan, yang kedua mencari kekuasaan, yang ketiga itu adalah gospel, ya, menyebarkan agama. Untuk apa? Tadi menyebarkan agama itu sebenarnya adalah untuk alat legitimasi. Tapi dalam futuhat Islamnya itu tidak. Jadi yang namanya orientasi ekonomi itu bukan yang utama gitu. Jadi kalaupun nanti ada keuntungan ekonomi itu adalah infial saja atau efek. Dan itu pun bukan untuk memperkaya pusat kekuasaannya. Makanya ketika terjadi futuhat, itu yang kaya bukan hanya wilayah pusat, tapi juga yang ditaklukkannya. Jadi kekayaan itu merata gitu, karena memang kesejahteraan, ya, itu diorientasikan untuk bersama, bukan hanya untuk wilayah tanah jajahannya saja, untuk wilayah pusatnya, dan tanah jajahan hanya dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri. Maka futuhat itu merupakan sarana dakwah, bukan merupakan perwujudan atau sarana untuk mewujudkan kebanggaan dan menumpuk kekayaan penguasa muslim. Nah, sehingga futuhat itu merupakan jihad, merupakan satu satu ajaran yang, ya, satu pergerakan yang suci, dan itu nanti dilakukan bukan untuk menghancurkan orang, untuk membunuh orang, tidak, tapi untuk untuk memberikan kesejahteraan dan kepada seluruh manusia. Dan bahkan ketika satu kawasan ditaklukkan, itu tidak boleh ada pemaksaan supaya satu kawasan itu masuk Islam semua, itu nggak boleh. Nah, pemaksaan itu tidak pernah dilakukan, dan itu dibuktikan ketika Rasulullah ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia, kemudian menaklukkan Palestina, menaklukkan kawasan-kawasan yang lain. Gak ada pemaksaan, karena memang prinsip dasar dalam Islam itu la ikraha fiddin. Agama tidak dijadikan sebagai alat legitimasi untuk mendapatkan dunia. Tapi sebaliknya, dunia dijadikan sebagai jembatan untuk mewujudkan agama di dalam kehidupan. Nah, itu dicontohkan oleh para pemimpinnya yang hidup dengan zuhud, penuh kesederhanaan dan sebagainya, ya, dan juga ulama-ulama yang hidup dalam keadaan yang zuhud tadi itu. Nah, ini saya kira hal yang kemudian, ya, akibat dari futuhat ini, maka pada masa akhir periode Bani Umayyah itu penguasa dunia sudah berubah, Persia sudah nggak ada, Bizantium itu sudah semakin mengecil, maka tinggallah umat Islam. Next berikutnya. Oke, nah ini, ya. Ini perubahan peta politik setelah Islam berkuasa. Pertama, hilangnya Persia dari negara didaya, munculnya kekhalifahan Islam sebagai poros kekuatan baru dunia. Kekuasaan Bizantium atau Romawi semakin mengecil setelah ditaklukkan oleh pasukan-pasukan Islam. Cina dan India yang lebih kecil dari Bizantium harus realistis menghadapi kekhalifahan Islam, sehingga berusaha membangun aliansi dan hubungan persahabatan, bukan menantang perang. Makanya nanti ada sengaja, ya, Cina ini menerima, ya, utusan dari umat Islam, ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang ke Kaisar dinasti Han untuk tentu saja bernegosiasi untuk banyak hal lah, gitu, ya. Kemudian
jalur ekonomi darat atau jalur sutra dan jalur laut hingga Bani Umayyah sudah dikuasai umat Islam. Jalur dagang darat dan laut ini memberikan peluang bagi penyebaran Islam di kawasan timur jauh dengan cara-cara damai, bukan melalui peperangan. Nah, saya kira yang yang menjadi puncak ya dari Futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sampai kepada masa Bani Umayyah. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya nanti pada masa Bani Abbas dan pada masa Bani Utsman. Tentu di sana ada dinamika baru, ada perubahan-perubahan, yaitu bangkitnya perlawanan orang-orang Kristen ya terhadap kaum Muslim, yaitu dengan adanya nanti perang salib ya. Perang salib menjadi ideologi utama orang Kristen menghadapi atau Bizantium menghadapi umat Islam. Dan setelah itu nanti ada kolonialisme, itu adalah merupakan perpanjangan dari perang salib, dan ini tentu sangat berpengaruh dalam perubahan dunia. Next, nanti kita akan bahas mengenai itu pada pertemuan yang akan datang. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kepada pembawa acara. Ya, jazakallah khairan katsira Ustaz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar yang telah memberikan paparan yang luar biasa ya, bagaimana dengan semangat futuhat dan dakwah ya umat Islam dengan para pimpinannya itu bisa menguasai hampir ke 2/3 dunia ya, suatu kekhalifahan Islam yang sangat besar di saat Bani Umayyah. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih ada di link Zoom ini, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Dr. Tiar Anwar Bakhtiar yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz ya. Langsung saja, kalau ada yang mau bertanya langsung ke raise hand ya. Kita akan buka open mic ya. Jadi teman-teman bisa buka mic-nya ya, tidak di-mute, lalu kami silakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Silakan. Ya, silakan Pak Andre Novasagita. Silakan Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel saja, Ustadz, masalah kajian geopolitik sore ini. Sebenarnya yang Ana ingin tanyakan ketika zaman Bani Umayyah itu ketika zaman Nusantara ya, kalau kita ke negeri kita itu kondisinya gimana gitu? Apakah sudah termasuk dakwah Islam ketika itu yang katanya ditengarai bahkan dari Syekh Subak segala macam, atau bagaimana saat sebelumnya? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Ini menarik sekali dan ini nyambung dengan yang saya jelaskan tadi itu. Itu kan ketika Bani Umayyah sudah menguasai berbagai kawasan ya. Itu kawasan India, dia nggak mau ambil risiko, nggak mau perang itu sama sama penguasa Bani Umayyah itu. Makanya penguasa-penguasa India itu membuka jalur-jalur dagang yang diperlukan oleh Bani Umayyah, oleh umat Islam ya, untuk sampai ke timur. Karena kan perdagangan itu nanti ada dua. Pertama perdagangan laut, ya perdagangan laut itu pasti lewat Laut Merah, kemudian Laut Arab, Laut Persia, Laut India. Nah itu Samudra India itu kan sampai nanti ke Selat Malaka. Dari Selat Malaka itu jalurnya bisa ke terus ke Laut Jawa, masuk ke Laut Sulawesi, nanti ke Cina. Atau dia bisa potong. Jadi dari Selat Malaka ini dia hanya lewat Malaka saja. Dari Malaka langsung menuju ke sebelah utara Kalimantan ya, dari sebelah utara Kalimantan, di situ kan sudah Laut Cina Selatan tuh, masuk ke Cina langsung. Karena tujuan utamanya kan ke paling timur itu adalah Cina. Jalur dagang laut itu ada yang dikuasai oleh India, oleh kerajaan-kerajaan India. Dan juga jalur dagang darat. Nah, seperti saya sudah sampaikan bahwa jalur dagang darat ini sebagian ada yang dikuasai oleh India. Tapi India tidak mau bernasib seperti Bizantium gitu ya. Jadi Bizantium yang begitu kuat ternyata
bisa dihantam itu oleh kekuatan umat Islam, sehingga ketika umat Islam datang ya berkepentingan untuk dagang ya, mula-mula dagang sih sebenarnya, itu akhirnya dibuka itu jalur-jalur itu ya. Maka jalur-jalur perdagangan inilah yang memungkinkan para pedagang Muslim itu secara intensif bisa datang ke India, sehingga nanti banyak yang selain berdagang ya mereka juga menyebarkan Islam, karena diizinkan nanti oleh penguasa-penguasa setempat untuk mengajarkan ajaran Islam, sehingga nanti masuknya Islam ke India itu tidak seperti ke kawasan-kawasan di Arab yang dia harus melalui pertempuran. Masuk Islam ke India itu lebih banyak datangnya para dai saja gitu. Jadi perang-perangnya sedikit saja, atau bahkan mungkin sampai tidak ada perang. Nah, kawasan India ini kan terbentang dari mulai kawasan yang sekarang kita sebut sebagai Pakistan itu sampai ke Asia Tenggara itu sebut India. Itu jadi India belakang namanya gitu. Dan itu hampir semua kebudayaannya terpengaruh oleh kebudayaan India. Kan kita juga sama nih, Nusantara ini kan pengaruh kebudayaan India sangat kuat. Pertama dari agama kan, agama Hindu. Kerajaan, nama raja-raja itu ya raja-raja Hindu juga gitu. Nah, sehingga kawasan yang berkebudayaan Hindu ini pada umumnya itu mereka tidak mau ambil risiko untuk berperang dengan penguasa baru ini, dengan Bani Umayyah ini ya, sehingga mereka membuka jalur perdagangan. Dan inilah yang nanti ada beberapa data yang ditemukan bahwa pada masa Bani Umayyah ini sudah ada orang-orang Arab Muslim yang datang ke kawasan bukan hanya ke India tapi juga ke wilayah Asia Tenggara gitu ya. Jadi India belakang ini atau wilayah Indonesia sekarang ini. Nah, itu kan abad ke-7 ya. Abad ke-7 sudah ditemukan ada data-data itu sekitar pada masa Bani Umayyah, masa Muawiyah bin Abi Sufyan itu ada pedagang yang ada orang Cina yang datang ke Barus ya, kemudian menyaksikan ada orang Arab mempraktekkan ajaran Islam. Dan mereka ke sana datang untuk untuk pedagang ya, sebagai pedagang, bukan pasukan yang mau berperang. Nah, ketika mereka aman berdagang artinya itu sudah diberi izin kan gitu ya. Mereka diberi keluasan untuk berdagang. Nah, berarti kan ini ada pengaruh yang cukup positif dari penaklukan atau penguasaan geopolitik ya, yang sudah dikuasai oleh pasukan Bani Umayyah ini gitu. Nah, sehingga ke kawasan India dan kawasan India belakang atau kawasan Indonesia itu yang lebih banyak datang adalah para pedagang, karena jalurnya sudah aman gitu, tinggal datang aja, manfaatkan apa yang sudah sudah dimanfaatkan, karena kan yang terpenting dalam Islam itu bukan soal perangnya gitu. Yang terpenting itu pertama umat Islam bisa aman datang, yang kedua bisa dilindungi dalam menyebarkan ajaran agamanya. Nah, itu sudah bisa umat Islam sudah bisa melakukan itu, maka tidak dilakukan perang gitu. Karena kan kalau perang itu tawarannya kan bukan perang dulu. Pertama masuk Islam, kalau nggak mau ada perjanjian. Perjanjian itu apa? Perjanjian itu artinya mereka nanti dilindungi oleh kekuasaan Islam yang besar itu, dan tentu nanti harus melindungi orang-orang Islam yang datang ke sana. Dan inilah yang terjadi muahadah itu ya di antara kaum Muslim dengan kerajaan-kerajaan di antero India ya. India ada baik India depan, Indianya ya, maupun India belakang, yaitu wilayah Asia Tenggara. Baik, saya kira begitu ya Pak Andre, mudah-mudahan menjelaskan ya. Baik, silakan ya. Silakan. Tadi juga ada yang ingin bertanya nih, Pak Agam Haidir. Ya, silakan Pak Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kayak nonton film baru dapat previewnya doang, udah pengen lanjutannya bikin seri kelima kayaknya. Iya. Baik, Ustaz, untuk penguasaan geopolitik di pasca diakuinya kekuatan Rasulullah SAW, itu kenapa melirik Roma dulu, kenapa nggak ke Persia dulu? Atau kenapa dia berkeliling memutar ke arah Roma, kemudian baru mutar ke kiri, Ustaz? Atau gerakannya paralel? Apa pada saat itu pertimbangan Rasulullah sehingga dia menyusun kekuatan daerah terdekat dulu, atau mencari terlemah, atau cari lawan yang terkuat? Ya, baik. Baik, sebetulnya Persia itu ya pada saat itu sebenarnya udah titik nadir, udah tinggal dihancurin aja, karena dia sudah dihancurkan oleh
Romawi sebenarnya. Kan itu seperti digambarkan dalam surat Rum itu kan, Ghulibatir Rum. Mula-mula Romawi itu dalam perang yang waktu itu masa ketika Rasulullah baru lahir lah kalau nggak salah itu, Romawi dikalahkan oleh Persia fi adnal ard. Fi adnal ard itu kekalahannya itu di wilayah Jordan ya, wilayah Jordan disebut sebagai adnal ard. Kemudian wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi nanti orang-orang Romawi ini akan menaklukkan lagi Persia, dan kekalahan Persia yang kedua itu yang ketika Rasulullah waktu itu sudah mulai menyebarkan wahyu ya, dan itu kan bincang-bincang dengan para sahabat hanya beberapa tahun setelah turunnya surat Rum itu, akhirnya benar tuh Persia bisa dikalahkan oleh Romawi, dan ini yang menyebabkan Persia itu menjadi lemah gitu. Jadi walaupun sebelumnya adalah negara adidaya, tetapi karena kekalahannya atas Romawi, maka kekalahannya dari Romawi itu, maka kemudian Persia itu sudah menjadi lemah. Maka Persia itu nggak lama menaklukkannya. Coba menaklukkan Persia itu hanya nunggu Rasulullah meninggal tahun 11, kemudian tahun 15 Hijriah ya, jadi 4 tahun dari Rasulullah meninggal, itu Roma Persia sudah ditaklukkan ibu kotanya, selesai. Raja terakhirnya Yazdajir sudah diusir. Gitu. Jadi artinya memang posisinya sudah betul-betul lemah gitu. Jadi tidak punya kekuatan yang terlalu kokoh untuk bertahan. Nah, maka diserang sedikit saja sudah habis. Makanya Rasul lebih berfokus kepada Bizantium gitu. Jadi Persia itu nantilah tinggal dikit aja. Kalau beberapa kawasan yang dikuasai dikuasai Bizantium sekitar Persia itu bisa ditaklukkan. Persia itu tinggal nunggu waktu gitu. Jadi perhitungan geopolitiknya gitu. Makanya fokus Rasul ke Romawi. Coba berapa lama harus menaklukkan Romawi? Panjang sekali. Menaklukkan Romawi itu menunggu sampai 8 abad. Pada masanya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel gitu. Itu pun belum sepenuhnya Romawi ditaklukkan, karena setelah itu nanti ada serangan balik dari Romawi, orang-orang Eropa itu, dalam bentuk imperialisme, dalam bentuk dalam bentuk penjajahan yang dilakukan ke kawasan-kawasan dunia Islam gitu. Nah, ini saya kira perlawanan terhadap Romawi itu adalah perlawanan yang sangat panjang. Nah, makanya agama yang dihadapi oleh umat Islam ya, yang disebutkan di dalam Quran itu dua, Yahudi dan Nasrani. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi yang dihadapi umat Islam itu Yahudi Nasrani. Siapa Yahudi Nasrani? Yahudi Nasrani itu adalah orang-orang Romawi gitu, karena Zoroaster habis kan gitu ya. Negara-negara di India, Hindu, Buddha itu tidak menjadi tantangan serius gitu, karena ketika tadi itu Bani Umayyah hadir saja kan, India sudah langsung ini istilah Betawinya jiper kan gitu ya. Dia nggak berani menghadapi umat Islam ya. Sudah mereka berdamai aja gitu, biarinlah umat Islam mau masuk ke menyebarkan Islam. Makanya kan wilayah-wilayah India yang masuk Islam tuh banyak sekali kan. Pakistan sekarang masuk Islam, penduduknya puluhan juta kan. Kemudian Bangladesh juga begitu. Nanti Kashmir juga masuk Islam. Jadi dari anak benua India itu kan saya kira 30% lah ya masuk Islam dalam jumlah yang sangat banyak. Belum lagi nanti di India belakang, kawasan Asia Tenggara itu mayoriti malah masuk Islam. Jadi hanya tersisa di India di tengah kan itu ya yang masih bertahan dengan Hindunya. Itu pun saya kira pertahanannya tidak terlalu kuat. Maka di Quran yang disebutkan itu adalah Yahudi dan Nasrani, sampai ini menjadi satu semacam pertarungan jangka panjang lah yang harus dihadapi oleh umat Islam. Nah, nanti kita akan mengkaji ini barangkali lebih menarik lagi pada masa nanti Bani Abbas dan Bani Utsman gitu ya. Baik, terima kasih Pak Agam ya. Ya, menarik Ustaz. Ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Open mic. Ada yang di chat. Ya, kalau enggak saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke chat room Zoom. Yang pertama ini dari Ustaz. Ini ada Bu Sulis mau nanya, Pak. Ya, ini dulu. Ya, silakan Bu Sulis. Ya, terima kasih Ustadz. Saat Romawi dan Persia ini berkuasa sebagai dua kekuatan besar dunia, apakah Cina dan India itu sudah mulai berdiaspora juga gitu? Kalau dicontohkan kan kayak sutra Cina itu sudah banyak berada di tanah Arab gitu. Kalau iya, apakah mereka murni faktor
perdagangan atau ada misi-misi lain gitu, Ustaz? Itu saja, terima kasih. Ya, baik, saya kira kalau diaspora hampir semua bangsa berdiaspora, Bu, ya. Dari mulai Arab, kemudian India, Cina, Eropa itu sama berdiaspora. Juga termasuk orang-orang Melayu juga sebagian. Cuma Melayu ini kan karena wilayah kepulauan ya. Berdiasporanya itu bergantung kepada ininya apa kebutuhan mereka, yaitu kebutuhannya adalah menjadi ahli navigasi gitu. Makanya orang-orang kapal-kapal pinisi itu kan sudah ditemukan di Amerika pada abad-abad awal Masehi ya, dan ini menunjukkan bahwa orang Melayu juga sama itu berdiaspora. Jadi berdiaspora itu kan bukan satu bukan satu hal yang sengaja mau diaspora, itu enggak, tapi karena kebutuhan orang didorong untuk pergi ke kawasan lain gitu, dan itu yang menyebabkan diaspora. Karena kebutuhannya orang-orang Cina, orang India yang penduduknya sangat banyak itu lebih besar dibandingkan Eropa dan orang Arab, maka diasporanya Cina dan India itu lebih kencang dibandingkan dengan Arab dan Eropa. Arab dan Eropa karena Arab ini lebih kencang kebutuhannya, maka diasporanya lebih banyak dibandingkan orang Eropa. Nah, orang Eropa ini yang kelihatannya dia diasporanya lebih sedikit, walaupun tentu saja tetap ada orang-orang Eropa di berbagai di berbagai kawasan itu. Jadi saya kira diaspora, pertukaran antar orang dengan orang ini ya, pindah tempat dan sebagainya, ini selalu mewarnai dalam sepanjang sejarah dunia itu, Mbak Sulis ya. Nah, jadi saya kira tidak heran ya kalau ada sutra Cina, ada kain-kain India gitu ya, sudah sampai kemana-mana, itu saya kira ada hal biasa, termasuk juga kapal pinisi yang sampai di Eropa, di Amerika dan sebagainya, itu yang dibuat oleh orang-orang Melayu menjadi sangat terkenal ya. Nah, saya kira begitulah. Baik, terima kasih. Masih ada? Ya, Ustaz, ada waktu ini ada yang di chat nih. Ya, silakan. Satu aja ya. Ya, dari Mas Duyan. Dari hadis Rasulullah itu ada yang salah satunya bersabda bahwa Roma akan ditaklukkan nantinya. Nah, menurut Ustaz, benar kondisi geopolitik yang sekarang mewarnai Roma di Italia, dan mungkin bisa memprediksi pergerakan geopolitik di sana ke depannya bagaimana, Ustaz? Ya, mungkin Roma yang dimakan gini ya, Roma yang dimaksud itu adalah, kalau Bizantium kan Konstantin. Ya. Ada hadis yang Konstantin nanti akan ditaklukkan ya, walaupun ada yang meragukan kesahihan hadis itu, tetapi itu menjadi alat penyemangat lah minimal ya kepada para panglima pasukan untuk menaklukkan Konstantin, dan itu bisa ditaklukkan. Dan setelah Konstantin katanya nanti akan ditaklukkan dalam hadis itu ya, akan ditaklukkan Rom. Aina Rom, di mana Rom itu? Karena kalau sekarang lihat kondisi Italia, Italia itu tidak memiliki kekuatan yang signifikan ya. Yang sekarang memiliki kekuatan yang signifikan itu adalah negara-negara Eropa Barat seperti Inggris ya, kemudian Prancis misalnya. Itu yang besar-besar. Inggris nanti kan dia berhasil menciptakan negara seperti seperti Amerika dan sebagainya. Nah, saya kira yang dimaksud Rom dalam hadis yang akan ditaklukkan nanti itu kemungkinan besar adalah kekuatan Eropa Barat gitu ya. Kekuatan Eropa Barat ini yang nanti akan menjadi tantangan besar, tantangan berat umat Islam. Tapi umat Islam akan bisa menaklukkannya. Bagaimana umat Islam akan menaklukkannya? Nah, ini pertama harus jadi alat motivasi kita. Wah, kita nggak boleh berkecil hati. Kita nggak boleh merasa lemah. La takhaf wa la tahzan, kata Rasulullah. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Kita ini wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah a'laun, adalah manusia yang tinggi derajatnya jika kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang beriman itu harus punya keyakinan bahwa kita bisa menaklukkan mereka. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang harus kita pikirkan terus. Bagaimana cara kita memikirkannya? Kita gunakan akal kita, sekemampuan kita. Karena Allah pasti tidak akan mentaklif di luar kemampuan kita. Dan kita tentu saja dengan apa yang kita lakukan hari ini kan dalam rangka itu ya, dalam rangka menunjukkan bahwa Islam itu a'laun. Islam itu betul-betul nanti akan menjadi pemenang. La yastakhlifannakum fil ard, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina khalu min qablikum kan itu. Itu yang harus jadi keyakinan kita.
Dan nanti insya Allah pada saatnya Allah akan memberikan kemenangan kepada kita, Allah akan berikan dengan mudah karena nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat saja, pertolongan itu tidak akan jauh-jauh dari kita yang punya keyakinan yang kuat dan punya punya semangat yang luar biasa dan usaha yang tidak pernah berhenti begitu. Nah, saya kira ini bisyarah dari Rasulullah semacam itu harus menjadi modal kita, bekal kita, bahwa kita pasti akan memenangkan pertarungan dengan siapapun, baik itu dengan Romawi atau dengan apa saja kan gitu ya, atau dengan Cina dan sebagainya kan. Sekarang kan Cina yang muncul, kita nggak tahu bagaimana Cina ini akan runtuh kan, kira-kira begitu ya. Nanti Allah yang akan mengatur skenario-nya. Mungkin itu saja ya, sudah 17.26 atau masih ada waktu Pak Moderator? Ya, Ustaz, satu kali ya. Pertanyaan boleh, Ustaz? Boleh, silakan satu lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, satu lagi. Ya, kalau tidak ada titipan pertanyaan nih, Ustaz. Ya. Ini ada nih. Mana? Ya, titipan pertanyaan ini. 14. Ya. Silakan titipan aja, Mas. Ya. Ini ada diksi nih, Ustaz. Ini berkaitan dengan ada beberapa ustadz yang memakai diksi pembebasan. Tadi ustadz memakai diksi penaklukan. Nah, ini apa bedanya, Ustadz? Apakah karena Islam bukannya tidak menaklukkan daerah tersebut, tapi juga membebaskan dari penyembahan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana tanggapan Ustadz? Ya, memang saya kira ini soal pilihan kata saja ya. Ada penaklukan itu dalam konteks kekuasaan ya. Dalam kekuasaan itu memang kalau kita lihat secara geopolitik yang dilakukan itu memang menaklukkan ya. Menaklukkan itu artinya harus dikuasai wilayah itu. Jadi ditaklukkan, dikuasai. Untuk apa? Karena kekuasaan itu sebetulnya kan tidak buruk ya. Menguasai sesuatu itu kalau dia digunakan untuk digunakan untuk kebaikan ya, digunakan untuk membebaskan manusia dari kezaliman, membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari kemiskinan dan sebagainya, itu adalah sesuatu hal yang sesuatu hal yang baik. Jadi yang saya gunakan istilah penaklukan itu memang dalam konteks kekuasaan ya. Kalau dalam dalam bahasa Arab itu kan al-fathu. Al-fathu itu kemenangan gitu ya bahasanya itu, atau pembukaan. Jadi membuka satu wilayah. Jadi membuka, ya kalau mau tepat sih artinya harus pembukaan gitu. Cuma kalau pembukaan wilayah agak kurang agak kurang pas lah gitu. Saya lebih memilih istilah penaklukan. Tapi sebenarnya itu benar semua lah. Mau pembukaan, kemudian penaklukan, kemudian pembebasan. Itu mungkin pembebasan ini supaya sudah lebih kelihatan itu misinya. Jadi misinya itu bukan cuma untuk menguasai, tapi untuk membebaskan manusia dari segala kezaliman lah kira-kira dan kemunkaran gitu. Saya kira begitu. Terima kasih saya kira atas masukannya. Ya, itu saja ya Pak Fitra ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsir Ustaz yang telah memberikan pencerahan kita pada hari ini ya, wawasan yang luar biasa dari peradaban Islam yang pernah dilalui umat Islam sehingga umat Islam menjadi jaya menaklukkan, membebaskan 2/3 dunia dari kezaliman dan kemaksiatan. Dan ini menjadi semangat kita insya Allah untuk sama-sama kita membangun peradaban Islam, ya peradaban yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ada dua kehilafan lagi yang akan kita bahas, yaitu Bani Abbasiyah dan juga Bani Utsmaniyah. Insya Allah ini akan kita bahas di pekan depan, ya di hari Selasa pada jam yang sama, ya. Pada teman-teman, sahabat dermawan sekalian yang masih ada di Zoom ini, ya kita akan bertemu kembali di pekan depan, ya insya Allah dengan pembahasan yang sangat menarik, ya pembahasan tentang Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah. Ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Ya semoga sehat selalu Ustadz dan terus memberikan kami ilmu yang bermanfaat tentunya insya Allah. Ya, pada para sahabat kami ucapkan terima kasih dan kita akan kembali bertemu di pekan depan. Kami tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya kalau Ustaz. Nah, ini ya.